Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bisalihin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sehubungan sedikit lagi kita bakal melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Yang mana di dalam Hari Raya Idul Adha, setelah kita sholat, kemudian Allah perintahkan kita, fasalli li rabbika wanhar, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita fasalli, salat. Apa yang dimaksud salat? Salat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah itu wanhar. Apa maksudnya? Berkurban atau menyembelih. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita melaksanakan atau mengamalkan ibadat, terlebih dahulu kita pahami dulu ilmunya. Biar tahu dulu ilmunya. Mau berangkat haji, wajib belajar ilmu tentang haji. Makanya kalau orang yang mau berangkat haji atau umroh, biasanya ada manasik dulu tuh. Apa tujuannya? Biar bisa dia. Biar di sono entar enggak melaksanakan kesalahan-kesalahan haji. Sehingga bisa merusak ibadah haji. Makanya ada namanya manasik. Sebelum kita sholat, kita harus tahu dulu bagaimana tata cara sholat. Sebelum kita berdagang, harus tahu dulu tata cara berdagang, hukumnya berdagang. Jangan jauh-jauh dah, kita pengen bisa naik motor aja dulu. Belajar dulu gak? Belajar dulu. Pengen bisa naik motor, kudu belajar dulu. Apalagi ini namanya ibadat. Semua ibadat kalau tidak didasari dengan ilmu, maka nilai ibadahnya lemah. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, fakullu man bighairi ilmin, setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mau berhari raya kurban. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun kemarin kita enggak kuat kurban. Mudah-mudahan tahun ini dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala biar bisa Tahun ini masih belum bisa juga, kita niat tahun depan insyaallah mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita biar bisa Amin ya robbal. Biar kenceng apa aminnya? Ramah culas banget nih. Kalau perkara yang baik aminnya yang rada kuatan. Amin, gitu. Namanya awang-awangan, romanya sama kurban, romanya sama yang namanya ngasih orang, yang namanya ngeluarin harta emang rada berat, Pak. Kalau Allah enggak ngegerakin kita berat, apalagi kurban. Pahalanya kan besar banget kurban. Besar pahalanya, makanya ntar di babak berikutnya, apa minggu depan, apa minggunya lagi, kita bahas masalah padilah orang berkurban. Nah sekarang kita membahas masalah hukumnya dulu, biar tahu. Biar tahu ilmunya. Namun sebelum kita membicarakan tentang hukum, sini tong, dengerin tong. Handphonenya taruh dulu. Handphonenya taruh dulu. Ntar di belakang. Kelar baru ente main handphone dah. Mau sampai guling-gulingan kali ente main handphone enggak apa-apa. Tapi kalau di pengajian ngasoh dulu, stop dulu. Ente kan enggak capek, yang capek mana? Ngap-ngapan. Sebelum ngajar kita mutolaah dulu. Kita cuma dengerin doang. Sampai kuatan kita dari rumah sebelum ngajar mutolaah, kitab kita cari yang mana yang baik. Sampai di sini di majelis kita cuma
diladenin sama main HP, kira-kira sakit hati nggak ente? Ente dah dari rumah ente niat banget nih mau ke satu tempat, sampai di situ ente mau namu ke rumah orang, udah niat bener dah, bebawaan banyak, tahu-tahu sama tuan rumah disepelein, kira-kira sakit hati gak? Nah, itulah perasaan manusia. Ente biar punya perasaan sedikit lah, nggak lama, ngajar nggak lama. Taruh dulu HP, berhenti dulu. Sebelum kita membicarakan tentang hukum, ada namanya kisah, ada namanya sejarah. Ini sejarah penyembelihan. Sebelum kita diperintahkan nyembelih kambing, ada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab musababnya kita diperintahkan menyembelih atau berkurban di hari raya Idul Adha. Dulu Nabi Allah Ibrahim orang kaya, orang yang paling dermawan. Beliau berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. 1400 ekor berarti semuanya dia berkurban. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau berkurban. Sampai orang di kampung, ini orang yang ada di kampung takdzub sama sedekahnya Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah. Bahkan para malaikat yang ada di langit takdzub melihat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ta'adzub. Allah, kalau ta'adzub kan begitu bilang. Kayak kita baca qori. Orang baca qori, enak suaranya. Sampai melengking, panjang, keras, suaranya enak. Kan kita ta'adzub tuh. Apa yang kita ucapin? Allah. Ta'adzubnya kayak begitu. Allah. Begitu, ta'adzub namanya. Ini tembok-tembok kita ngedengar suara qori, jawabnya bukan Allah, tapi Allah. Bukan ta'adzub itu mah. Kalau ta'adzub makanya orang-orang barat tuh kalau ngedengar qori itu ta'adzubnya begitu. Allah. Maksudnya apa? Ta'adzub. Karena suaranya enak, bagus, keras, merdu. Ta'adzub bilangnya Allah. Kalau kita kadang-kadang qori sampai nyuruh, ya. Bilanglah Allah gitu. Diam baik. Orang enggak ta'adzub, itu maksudnya Allah tuh kalau lagi ngedenger qori bilang Allah, maksudnya ta'adzub. Saking enaknya suaranya. Allah begitu. Kan orang kaget kan begitu. Allah. Astagfirullah, orang kaget. Karena apa? Karena mulutnya sering berzikir kepada Allah SWT. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Ini manusia yang ada di kampung itu takdzub sama Nabi Allah Ibrahim. Bahkan malaikat takdzub sama beliau. Karena sedekah yang luar biasa. Ketika malaikat itu takdzub, timbul basyariah manusia. Nabi Allah Ibrahim timbul basyariahnya. Timbul basyariah. Apa yang dia ucapkan ketika itu? Kalau bahasa kita mah segini mah kecil. Dulu waktu ngomong begini Nabi Ibrahim belum punya anak. Basyariah Nabi Ibrahimnya keluar. Kalau bahasa kita begini, segini mah kecil. Kalau seandainya Allah berikan saya seorang anak, kalau Allah perintahkan anak itu untuk dikorbankan, saya bakal korbankan anak itu buat jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu basyariah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena belum punya anak. Kayak kita, Pak. Kita belum punya duit nih. Belum punya duit. Belum punya apa-apa. Gua kalau punya duit ngomong kan, kadang suka ngomong kan. Gua kalau punya duit ntar korban, gua mah sapi enggak tanggung-tanggung. Puluh. Misal begitu. Kenapa? Belum punya duit, Pak. Kalau belum punya duit ngomong enak aja nih 10 korban gua. Begitu. Coba kalau udah punya duit. Boro-boro 10 lah sayang. Beda. Nah,
basyariyah namanya. Basyariyah, Nabi pun seperti itu. Basyariyah beliau. Kalau seandainya saya punya anak, Allah perintahkan buat dikorbankan, bakal saya korbankan. Basyariyah Nabi Allah Ibrahim. Berjalan terus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun terus dia berganti sampai lupa nih Nabi Ibrahim. Sampai beliau lupa omongan beliau dulu tuh lupa. Beliau berdoa Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh. Tahu-tahu dikasih. Tahu-tahu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi Allah Ismail. Lahir Nabi Allah Ismail alaihi salam. Lahir. Ganteng, keren, soleh. Karena doa ayahnya Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Sunnah. Kita kalau belum punya anak atau pengen punya anak lagi, anak udah gede, belum punya adik, pengen punya anak lagi, sering-sering baca doa ini, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Atau yang pengantin baru, pengen punya anak, sering-sering dibaca. Ngikutin apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuh, anak yang soleh. Dikasih sama Allah nih anak soleh. Karena saking lamanya beliau sudah punya anak, tahu-tahu di satu malam beliau mimpi. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipinta yang dulu janjinya tuh, yang dulu pernah diucapin dipinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita mah ente dulu pernah ngomong, kalau punya anak ente mau korbanin, ayo korbanin. Kalau bahasa kita begitu. Ente dulu pernah ngomong kalau ente punya anak, ente bakal korbanin. Di malam tanggal 8 bulan Zulhijjah. Di malam tanggal 8 bulan Zulhijjah. Makanya disebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu asal kata dari tarawa, artinya bingung. Apa maksudnya? Nabi Allah Ibrahim bingung, apakah ini mimpi dari Allah, apakah ini mimpi dari setan. Apakah cuma bunga tidur, kembangnya tidur, begitu. Bingung Nabi Allah Ibrahim. Makanya disebut hari Tarwiyah, asal kata dari tarawa, artinya bingung. Dipikirin sama Nabi Ibrahim. Datang lagi malam ke-9. Mimpi lagi sama mimpinya. Dipinta lagi janjinya, ente dulu pernah ngomong, kalau punya anak bakal dikorbanin. Di malam ke-9. Disebut hari Arafah. Kenapa? Karena tahu bahwa ini mimpi bukan dari iblis atau bukan bunga tidur, tapi ini mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut hari Arafah. Udah jelas. Udah tahu bahwa ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-10-nya mimpi lagi, mungkin jelas. Mungkin jelas. Makanya di hari ke-10 di bulan Zulhijjah namanya hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Kenapa? Karena hari itulah Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Begitu pagi di malam di hari 10, begitu pagi udah 3 kali mimpi Nabi Ibrahim. Bininya enggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Omong sama bininya, kalau bahasa kita begini, "Neng, itu bocah dandanin, pandiin biar bersih, pakein pakaian yang rapi, rambutnya minyakin, sisirin, wangi-wangiin, pakein, biar wangi ini bocah." Ini bininya nggak dikasih tahu. Sayyidina Tuna Hajar nggak dikasih tahu, diikutin apa kata Nabi Ibrahim.
Makanya kalau kita mau nyembelih sunnahnya itu begitu Pak. Sebelum ini sapi atau kambing kita bawa ke musola, itu sunnahnya tuh dirapiin dulu, pandiin dulu, dibersihin dulu. Teman-teman dari kandang, dari tempat beli langsung nyampenya ke musola, udah blepot itu sapi. Tuh, ngikutin sunnah tuh begitu, dipandiin dulu, bersihin sunnah. Karena apa? Nabi ngikutin Nabi Ibrahim dulu tuh begitu. Pandiin dulu. Ini bininya nggak tahu. Dijalanin sama bininya, dipandiin, dipakein pakaian yang terbaik, dikasih wangi-wangian, rambutnya disisir rapi, ini bocah. Nabiullah Ismail nggak dikasih tahu. Namanya bocah umur 17 tahun. Ada yang bilang umur 17 tahun pada saat itu, ada yang bilang umur 13 tahun. Dibegituin tuh sama orang tuanya, girang aja udah. Lari-larian sana kemari begitu. Nggak tahu mau diapain sama orang tuanya, nggak tahu Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah pada saat ini nih, iblis di saat Nabiullah Ibrahim mau membawa putra beliau ke satu tempat mau disembelih, ini iblis di sini sibuk. Dari awal penciptaan iblis nih sampai hari itu tuh tidak ada hari yang paling sibuk kecuali hari itu. Biar apa tujuannya? Biar menjegal, jangan sampai terjadi. Mau dijegal sama iblis, jangan sampai terjadi karena ini bakal membuahkan hasil yang besar. Bakal padilahnya bakal membawa umat. Bahkan sampai sekarang lihat kan. Iblis enggak tinggal diam dia mah. Enggak mau umat Rasulullah SAW, enggak mau hamba Allah Subhanahu wa taala baik itu enggak mau iblis. Nabi Ibrahim ngebawa anaknya, bawa tali sama pisau. Ini iblis, kalau bahasa saya begini, bahasa saya. Ya Nabi Allah, ente kan lama minta sama Allah, Robbi habli minas solihin, lama ente minta. Berapa tahun ente nggak punya anak, sekarang ente dikasih anak no. Mana ganteng itu bocah, mana keren itu bocah, mana putih itu bocah, mana bersih itu bocah, mana soleh lagi. Masa ente mau tega, mau dibunuh, mau disembelih ini bocah. Bahasa kita begitu. Iblis. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini sudah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak kena Nabi Ibrahim. Gak kena iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang ke istrinya, Sayyidina Hajar. Istrinya gak tahu. Gak dibilangin sama Nabi Ibrahim. Datang nih iblis, ngomong sama Nabi Sayyidina Hajar. Pok, empok tenang-tenang aja dari tadi. No laki empok bawa tambang sama pisau, mau ngapain coba? Itu laki empok mau diikat itu tangan kaki bocah, mau disembelih kok itu bocah. Kalau bahasa saya ini mah. Kata Sayyidina Hajar, nggak mungkin seorang ayah mau menyembelih anaknya, nggak mungkin. Nggak mungkin seorang ayah menyembelih anaknya, nggak mungkin. Kata nih iblis, nggak percaya. Kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Oh perintah Allah, kata Sayyidina Hajar. Kalau emang ini perintah Allah, jangankan anak saya pribadi mau dikorbankan demi menjalankan perintah Allah, saya bakal ikutin. Lakinya soleh, bininya solehah, anaknya solihin, solehat. Dua-duanya orang baik, tiga-tiganya orang baik, nggak kena. Punya bini begini, Masya Allah. Kalau udah perintah Allah, jangankan anak, dia sendiri korbanin. Bini solehah mah begitu. Tembak-tembak kita punya bini, ngaji mulu bang, begitu kadang-kadang. Neng, terus kain baju abang neng, mau kemana bang? Mau ngaji.
Ngaji mulu bang. Ngajian itu. Tiap hari ngaji, malam minggu ngaji, malam Rebo ngaji, malam Jumat ngaji, malam Sabtu ngaji, ngaji mulu. Kadang begitu. Jangan punya bini begini rugi kita Pak. Punya bini begini rugi. Ini anak muda khususnya, cari bini, cari ente pendamping, mau laki mau perempuan, cari pendamping yang sekiranya membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang sekiranya membawa kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cari pendamping itu seperti itu, yang sekiranya nambah kita ibadah, nambah kuat kita ibadah, nyemangatin kita ibadah. Cari bini yang benar begitu. Kita tempo-tempo salah mulu nyari bini. Bukan mungkin kuat kita ibadah punya bini, tapi mungkin lemah, kalah kita sama bini kadang-kadang ya. Kalah sama bini. Sifat basariah manusia kadang-kadang suka begitu. Ada orang galak sama orang lain, sama bini takut. Bener gak? Sama orang lain galak, sama bini takut. Ada sama bini takut, sama orang lain galak. Ada begitu. Banyak. Sayyidina Umar. Tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini orang yang paling ditakutin di kota Mekah. Sayyidina Umar. Paling galak lah. Tapi ketika bininya ngomel, gak ada seucap kata pun beliau ucapin. Tunduk sama bini. Sayyidina Umar. Galak sama orang, sama bini nyerah. Ada orang sama bini galak, sama orang lain takut. Sifat manusia. Cari bini atau pendamping hidup yang baik lah. Yang bisa mendapat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan belum baik, cari lagi yang lebih baik. Jangan. Kita punya bini belum baik-baik, jangan kita nyari lagi nyari yang baik. Ini kita tinggal cari yang baik, jangan begitu. Ini dulu kita rapiin. Ini udah rapi baru dah nyari yang baik. Tegas itu lebih baik. Ketika dia maksiat, ya harus kita larang, gitu tegas. Bukan berarti takut. Ada waktunya kita ngalah, ada waktunya kita nggak ngalah. Ketika bini lagi marah-marah nih bini, saya diajarin sama guru gini, ente kalau bini lagi marah diem. Kenapa? Karena perempuan kita ngucap sekali, dia berpuluh-puluh kali Pak. Kita sekali nih, dia wow. Apalagi punya bini doyan ngomong, aduh kamu. Kita sekali dia habis kita digulung sama omongan dia. Ada waktunya kita ngalah, ada waktunya tegas. Karena apa? Tanggung jawab kita bini. Tanggung jawab kita ntar kita. Tuh ya, ini cerita masih panjang. Kemudian ini iblis datang ke Nabi Ibrahim, enggak kena. Datang lagi ke Sayyidina Hajar, enggak kena. Datang lagi ke Sayyidina Ismail, ke Nabi Allah Ismail. Ini iblis datang ke Nabi Allah Ismail. Kata iblis, tong, lu mah enak dijingkrakan bae dari tadi lalu-lalang, dari bundar mandir bolak-balik. Pakaian bagus, wangi, keren, rapi. Lu enggak tahu, ente bakal disembelih sama bapak ente. Gituin, kalau bahasa saya begitu. Ente enggak tahu bakal disembelih, ente bakal dipotong sama bapak ente. Nabi Ismail kan belum tahu. Enggak mungkin ayah saya mau nyembelih saya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ente enggak percaya. Tadi dari rumah bawa tali sama pisau, buat apa tuh tujuannya? Itu buat ngiket tangan sama kaki ente. Itu pisau yang dibawa itu buat nyembelih ente. Kok bisa? Dia bapak ente bilang itu perintah Allah. Apa kata Nabi Ismail? Kami sekeluarga selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak takut, masih kecil umur 7 tahun. Digituin sama iblis, udah jawabannya bagus. Anak Nabi. Bapak ayahnya Nabi, anaknya juga Nabi Allah Ismail alaihissalam.
Iblis nggak bisa ngegoda 3 orang ini, nggak bisa iblis. Kemudian Nabi Ismail begitu iblis mau ngomong lagi, ngambil batu kerikil. Ini batu kerikil disempokin ke iblis, itu iblis kena matanya sebelah. Disemprokin ke iblis, itu iblis matanya kena sebelah. Makanya kalau orang ibadah haji, entar kewajiban dia lempar jumroh. Lontar jumroh. Apa tujuannya? Ngikutin Nabiullah Ismail. Ngikutin Nabiullah Ismail, ngelontar jumroh itu ngikutin Nabiullah Ismail buat ngusir setan. Disempok pakai batu kerikil, kena nih Pak. Mata iblis nih kena. Kabur langsung. Makanya orang ibadah haji ntar ada namanya lontar jumroh. Tanya sama orang yang pernah umroh sama ibadah haji. Lontar jumroh. Lempar. Itu di satu tempat tuh. Ngambil pakai batu. Terus orang-orang muslim tuh kelihat semuanya pernah lontar jumroh tuh kalau lagi haji. Itu sejarah awalnya tuh seperti itu. Maksudnya ngelempar setan. Nyempok setan. Tuh. Kabur ini iblis. Kemudian Nabi Ibrahim udah siap, tambang udah dibawa, pisau udah dibawa. Singkat cerita disembelih lain Nabi Ismail. Sebetulnya masih banyak, jalan-jalan masih banyak karena ini waktu udah ini kita cepetin dikit. Kemudian setelah diikat ini Nabi Ismail diikat sama bapaknya, dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat. Makanya sunnah kalau kita motong kambing atau sapi di hari raya Idul Adha itu sunnah menghadap kiblat, sunnah. Dihadapkan menghadap kiblat. Kemudian Nabi Ibrahim ngasah pisau. Kita singkat ya. Diasah ini pisau. Udah diikat, diasah ini pisau. Begitu mau disembelih Nabiullah Ismail ternyata ini pisau enggak mempan. Digodot sama Nabiullah Ibrahim ini pisau tetap enggak mempan. Digodot lagi enggak mempan. Ini pisau enggak mempan padahal ini pisau tajamnya luar biasa. Ada batu di pinggirnya dibacokin sama Nabiullah Ibrahim itu batu terbelah 2. Kata Nabiullah Ibrahim, ini pisau, ente bagaimana? Ente membelah batu, ente mampu, kenapa ente gak mampu ngebelah daging? Kata Nabi Ibrahim. Ngebelah batu mampu, ngebelah daging gak mampu. Ini pisau dengan izin Allah Subhanahu wa taala ngomong sama Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, engkau bilang aku suruh potong, tapi Allah bilang jangan dipotong. Kalau seandainya aku menuruti perintahmu, berarti saya durhaka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pisau, benda mati, kuatan takut, durhaka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pisau. Pisau nih, pisau. Pisau nih, kuatan takut. Bagaimana sama kita yang bakal diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu pisau ngomong begitu. Digodot lagi gak mempan. Kemudian Allah perintahkan Nabi malaikat Jibril buat bawa kambing gibas. Kambing yang pernah disedekahkan sama Sayyidina Habil waktu zaman Nabiullah Adam dulu. Besar kambingnya, gede. Makanya ntar di bab-bab selanjutnya padilah kurban kita bahas. Gede, di zaman Nabiullah Adam ketika turun di bumi, beliau besarnya tuh tingginya 30 sampai 40 lah kurang lebih. 70 hasta. 70 hasta itu kalau dimeterin 35 atau 40 meter tingginya. Berarti kambingnya juga besar. Masa tingginya 40 meter, kambingnya kambing sekarang. Tinggi Nabiullah ada 40 meter, kambingnya kambing sekarang. Gimana? Kecil. Ya, kecil. Berarti besar ini kambing. Kan? Nabiullah ada 40 meter, berarti kambingnya juga binatangnya juga besar. Lah sesuai, biar sesuai. Rumah juga besar. Karena apa? Nabiullah Adam kan besar.
biar sesuai semua, ya kan? Kambingnya juga makanya dikatakan kambing ini cukup untuk orang sekampung. Dibawa sama Nabi Ibrahim, dibawa sama malaikat Jibril alaihissalam dari surga menuju Nabi Ibrahim. Begitu nyampe Nabi Ibrahim lagi masih ngegorok leher Nabi Ismail. Dibawa ini kambing gibas, kemudian kemudian malaikat Jibril mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sama Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Walillahil hamd. Allahu akbarnya dari malaikat Jibril, la ilaha illallahnya dari Nabi Ibrahim, tahmidnya dari Nabi Ismail. Makanya sunnah kalau kita bulan haji mau motong kurban tuh sunnah 3 kali baca takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya diganti sama Allah Subhanahu wa taala sama kambing gibas, kambing yang pernah disedekahkan sama Nabi Sayyidina Habil di zaman Nabiullah Adam alaihis salam. Nah, sampai sekarang korban itu bukan manusia tapi diganti sama kambing. Coba kalau korbannya korban anak, Pak. Korbannya korban anak misalkan. Mana enggak boleh yang jelekan. Coba. Kudu yang bagusan pan korban mah. Anak yang pinteran, yang cerdasan kudunya coba. Subhanallah wa bihamdi diganti sama Allah sama kambing gibas. Makanya sampai sekarang korban di hari raya Idul Adha sunnahnya binatang onta, sapi sama kambing atau domba. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Robbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mal qudsi wa dzakar. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.